Perkenalkan, nama saya Miracle Dedi Sefanya Panekenan dari jurusan Manajemen kelas 1B6. Sekarang saya akan membawakan presentasi yang berjudul Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di Indonesia tumbuh dan berkembang bahasa yang beragam. Sebagian besar orang Indonesia menguasai atau menggunakan beberapa bahasa. Selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tidak sedikit orang Indonesia juga menguasai bahasa asing. Bahasa-bahasa di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, serta bahasa asing. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemudian dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Yang pertama, bahasa persatuan dan bahasa negara. Secara lebih rinci dalam kedudukan itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, bahasa penghubung pada tingkat nasional, dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia. Bahasa daerah juga berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas daerah. 3. Bahasa asing. Sebagai akses untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga bahasa Indonesia merupakan varian yang banyak. Oleh karena itu, tidak perlu ditetapkan dalam bahasa Indonesia yang mewakili setiap varian yang ada. Bahasa Indonesia menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutup semua dialek bahasa Indonesia. Ciri bahasa baku: memiliki keunggulan wilayah dan waktu pengguna. Yang kedua, kemantapan dinamis. 3. Bahasa asing. Sebagai akses untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga bahasa Indonesia mempunyai varian yang banyak. Oleh karena itu, tidak perlu ditetapkan bahasa Indonesia baku yang mewakili setiap varian yang ada. Bahasa Indonesia baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutup semua dialek. Bahasa Indonesia mempunyai ciri bahasa baku, yaitu yang pertama, memiliki keunggulan wilayah dan waktu pengguna. Yang kedua, kemantapan dinamis. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Salam literasi.